Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Bab 10 ayat 1-12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Perikopa Injil hari ini, Lukas bab 10 ayat 1-12, mengingatkan kepada kita semua sebagai orang Kristiani bahwa kita semua mendapat bagian tugas perutusan untuk mewartakan, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yesus mengutus kelompok 70 murid pergi ke berbagai daerah. Sering jumlah 70 ini dikaitkan dengan jumlah anggota Sanhedrin. Namun, lebih tepat jika jumlah ini dikaitkan dengan kitab Kejadian bab 10 tentang jumlah 70 bangsa di dunia ini, bandingkan Ulangan bab 32 ayat 8 dan Keluaran bab 1 ayat 5. Jadi, misi Yesus bersifat universal kepada bangsa-bangsa di dunia, bukan hanya tertuju kepada bangsa Yahudi saja. Jika kita masuk dalam kelompok besar itu, kita pun menjadi bagian dari murid yang diutus untuk menjadi bagian dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Dalam tugas perutusan itu, Yesus sudah memberikan standar praktis, atau standar operasional, macam apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan tugas perutusan itu. Fenomena kita sebagai gereja saat ini, tidak jarang sangat mentaati apa yang diperintahkan Yesus pada hari ini kepada 70 murid. Namun demikian, sering kali pula ada ketidakseimbangan yang sebenarnya membahayakan kehidupan beriman kita. Di dalam banyak level, sering terjadi, dan mulai dianggap wajar, adalah bagian, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Maka praktik-praktik transaksional dalam pelayanan gereja terkait pemberian stipendium atau derma sangat ironis apabila dengan alasan
seorang pekerja patut mendapat upah, lalu karena tidak mendapat upah sungguhan, semangat pelayanannya menjadi hilang. Mari selain kita berdoa mohon supaya ditambah pekerja-pekerja untuk tuaian, kita juga berdoa agar pekerja-pekerja itu sungguh menjadi pekerja tuaian, bukan pekerja upahan. Kiranya standar operasional pertama yang dikehendaki oleh Yesus kepada kita adalah memberikan damai sejahtera bagi rumah ini, bukan menuntut upah sekian yang harus saya terima. Mari belajar dari Santo Paulus yang mempunyai semangat dan penghayatan bahwa upahku adalah bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa upah. Tantangan terberat saat ini adalah ketika kita berhadapan dengan pertanyaan apakah semangat itu masih relevan untuk saat ini. Marilah berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur atas pelayan-pelayan sabda-Mu yang mendampingi dan menuntun kami. Kami berdoa bagi mereka, semoga mereka mempunyai semangat yang tulus tanpa modus untuk mewartakan kerajaan Allah. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan rejeki yang cukup. Anugerahilah rahmat kebijaksanaan dan kesucian. Semoga kami juga semakin berani menjadi pewarta keselamatan dalam hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.